Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irgi Indah Oviantari dengan nomor NIM 4114240034. Pada presentasi video ini, saya akan menjelaskan materi tentang agama Islam yang berjudul Hukum Islam dan Masalah Kontemporer, yaitu pajak fikih lingkungan. Pada poin pertama di sini, saya akan menjelaskan mengenai hukum Islam. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Adapun kata yang kedua, yaitu Islam. Mahmud Shaltut mendefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Selanjutnya, pembahasan mengenai ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ibadah atau hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, muamalah atau hubungan manusia dengan manusia. Secara etimologi, kata ibadah berasal dari bahasa Arab al-ibadah yang merupakan masdar dari kata kerja abada, ya'budu yang berarti menyembah atau mengabdi. Secara terminologi, ibadah diartikan dengan perbuatan orang mukallaf atau orang dewasa yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya. Para ulama membagi ibadah menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdah atau ibadah khusus. Kedua, ibadah gairu mahdah atau ibadah umum. Ibadah khusus adalah ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh ibadah khusus adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Inilah makna ibadah yang sebenarnya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian, ibadah gairu mahdah atau ibadah umum adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Bentuk ibadah ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum muslim, baik perkataan maupun perbuatan yang hafal dan didasari dengan niat karena Allah atau mencari ridha Allah. Jadi, sebenarnya ibadah umum itu berupa muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan tujuan mencari ridha Allah. Muamalah. Secara etimologi, muamalah berasal dari bahasa Arab al-muamalah yang berpangkal pada kata dasar amila, ya'malu, amalan yang merupakan membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak. Secara terminologi, muamalah adalah bagian dari hukum amaliyah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya, baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat. Adapun ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah meliputi yang pertama, ahkam ahwal syakhsiyah atau hukum keluarga Islam. Kedua, ahkam madaniyah atau hukum perdata Islam. Yang ketiga, ahkam jinayat atau hukum pidana Islam. Yang keempat, ahkam murafaat atau hukum acara peradilan. Yang kelima, ahkam dusturiyah atau hukum perundang-undangan. Yang keenam, ahkam dauliyah atau hukum tata negara. Dan yang ketujuh, ahkam iktisadiyah wa maliyah atau hukum ekonomi dan harta. Selanjutnya, pembahasan mengenai tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam ada dua. Yang pertama, daruriyah atau kebutuhan primer. Yang kedua, tahsiniyat atau kebutuhan tersier.
Kebutuhan daruriyah atau primer terbagi menjadi 4, yaitu pertama, fidz ad-din atau memelihara agama. Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia. Hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagaman, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamu atau toleransi terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain. Kedua, hifz an-nafs atau memelihara jiwa. Dalam hukum Islam, jiwa wajib dilindungi. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia dan mempertahankan kehidupannya. Islam melarang pembunuhan sebagai penghilangan jiwa dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Yang ketiga, hifz an-nafs atau memelihara keturunan. Dalam ajaran Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, meneruskan keturunan harus melalui pernikahan yang sah menurut ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dilarang melakukan perzinahan. Dan yang terakhir, fidz al-mal atau memelihara hak milik atau harta. Menurut ajaran Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk itu, manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut aturan moral. Jadi, hukum Islam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Yang kedua, tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan lebih baik. Yang kedua, tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau tahsiniyat. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan, cara-cara yang baik, dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku yang menunjukkan tahsiniyat adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing. Terdapat larangan buang air kecil di bawah pohon dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam keadaan perang. Pembahasan selanjutnya mengenai sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah, Tuhan yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dengan bahasa Arab dan bersifat mutawatir yang bernilai ibadah bagi pembaca. Adapun keistimewaan Al-Quran, yang pertama sebagai dasar hukum Islam, kedua menguatkan dan menegaskan hukum Al-Quran, ketiga menjelaskan dan merinci hukum yang masih global, dan yang terakhir menetapkan hukum yang tidak di dalam Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Menurut bahasa, kata As-Sunnah berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela. Secara terminologi, para ahli hadis mengartikan sunnah atau hadis sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk kaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, takrir, perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi rasul. Adapun kedudukan as-sunnah yaitu menjelaskan keumuman Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran yang belum ada ketentuannya dan masih global, penjamin makna Al-Quran dan pelengkap perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-jad dan al-jud yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam lisan Al-Arab disebutkan bahwa al-jud berarti mengarahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu.
Berdasarkan pengertian ini, ijtihad menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi, kesulitan, dan keberatan. Adapun isi kandungan ijtihad, yaitu jawaban semua persoalan hukum Islam yang tidak ada secara jelas jawabannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dapat mengambil dari hasil ijtihad yang dilakukan para ulama. Adapun kedudukan ijtihad adalah penggalian sumber hukum Islam para ulama mujtahid menggunakan berbagai metode antara lain ijma, qiyas, istishab, maslahah, mursalah, dan urf. Baik, pada poin kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah kontemporer, yaitu pajak dan fikih lingkungan. Pajak. Menurut pandangan Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Jika sumber-sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa atau pemimpin dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara. Adapun pajak, menurut istilah kontemporer, adalah iuran rakyat kepada kas negara atau pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Berikut ini isu mengenai pajak, yaitu pertama, pajak digital dan ekonomi digital. Kedua, erosi basis pajak dan perpindahan keuntungan. Yang ketiga, keadilan dan ketimpangan pajak. Selanjutnya pembahasan mengenai fikih lingkungan. Fikih lingkungan adalah rumusan hukum Islam yang mengatur tindak tanduk manusia dalam berperilaku dan berinteraksi terhadap lingkungan yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis serta metode penetapan hukum lainnya. Permasalahan lingkungan bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusianya sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini terkadang belum memiliki solusi untuk mengatasinya. Adapun isu lingkungan dan penyebabnya yang dihadapi saat ini, yaitu polusi. Pencemaran lingkungan hidup atau polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu yang lama agar dapat kembali normal. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama, terutama pencemaran udara. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara, polusi air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Yang kedua, pemanasan global. Masalah lingkungan ini terjadi karena emisi gas rumah kaca yang tak lain tak bukan adalah hasil praktik manusia. Fenomena ini menyebabkan meningkatnya suhu di permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Akibat perubahan cuaca tersebut sangat terasa apalagi saat musim kemarau tiba karena suhu saat musim kemarau sangat tinggi menyebabkan produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan. Menurut Ghadir Gassing, fikih lingkungan perlu dikembangkan disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, terjadi krisis lingkungan dalam 3 dasawarsa terakhir dan terus mengalami peningkatan. Yang kedua, upaya pengendalian yang telah dilakukan selama ini seperti pembentukan institusi-institusi yang khusus menangani masalah lingkungan serta regulasi melalui produk perundang-undangan tentang lingkungan hidup ternyata tidak mampu menahan laju degradasi lingkungan. Yang ketiga, banyak ayat dan hadis yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi belum dihimpun dan diorganisir untuk menghasilkan aturan-aturan moral, etika, dan hukum yang bersifat syar'i untuk dijadikan sebagai acuan bagi umat Islam dan penduduk dunia lainnya dalam berperilaku terhadap lingkungannya. Fikih lingkungan penting untuk berkembang menjadi fikih kontemporer dalam disiplin ilmu yang baru dan menjadi salah satu instrumen pendukung hukum lingkungan sebagai ketimpangan pemahaman warga terkait lingkungan hidup masih menjadi kendala besar. Terlebih lagi, mengingat bahwa norma-norma agama memiliki kemiripan dengan norma hukum atau bahkan lebih bisa menjadi solusi untuk menggerakkan umat.
Baik, sekian presentasi video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.